Halo Pak Yadi, sini Pak. Ya, waalaikumsalam. Gimana Pak kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Lutfi. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan apa ya? Kita ngobrol-ngobrol lah ya tentang percakapan praobservasi. Jadi gini Pak Yadi. Ya. Nanti kan kita mau supervisi ya, gitu kan? Mau supervisi. Nah, terus menjelang supervisi itu, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Yadi nih terkait apa sih yang akan dilaksanakan nanti gitu ya. Jadi gini, tujuan dari supervisi itu kan tujuannya supaya kita sama-sama bisa evaluasi, bisa refleksi atas pembelajaran yang kita lakukan. Nanti dari refleksi itu kan kita bisa melakukan perbaikan bersama-sama gitu ya Pak ya. Nah, tujuan praobservasi sekarang supaya kita tahu kalau nanti dan kita juga siap gitu saat supervisi nanti apa yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan gitu sih Pak. Oke. Yang pertama nih Bapak saya mau nanya ya, izin nanya nih. Untuk tujuan pembelajarannya nih Pak, kalau boleh tahu Bapak mau ngajar apa, materi apa, tujuannya apa gitu, tujuan pembelajarannya. Oke, yang ingin saya pelajari di kelas 8 Pak Lutfi, bab 4 ini materinya adalah Sumpah Pemuda. Ya, jadi tujuan dari materi ini berkaitan dengan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik itu dapat menceritakan ya latar belakang semangat dari Sumpah Pemuda. Kemudian peserta didik juga dapat mempraktikkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Dan peserta didik juga nanti akan berkontribusi mereka untuk bangsa ini ya, serta dapat menjalankan jalannya sebagai wujud atau spirit mereka dalam Sumpah Pemuda pada era kedepannya. Oke Pak, jadi tadi tujuannya mantap banget Pak. Jadi sampai dari mulai anak mengetahui latar belakang sampai sampai apa ya, semangatnya tuh bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dari tujuannya. Lalu kira-kira area pengembangannya nih yang mau Bapak fokuskan nanti saat mengajar itu apa sih Pak? Untuk area pengembangannya saya ada dua Pak Lutfi. Yang pertama area keterampilan sosial ya, di mana peserta didik itu dapat memahami dan merasakan perspektif orang lain dalam keterampilan berkomunikasi. Ya, jadi dia dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan berinteraksi secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman karakter dan situasi. Sini peserta didik dapat memahami karakter mereka yang mereka perankan dalam konteks situasi, karena mereka bermain peran di situ, ya. Dan menyelami pengalaman yang mungkin tidak mereka alami dan dalam kehidupan sehari-hari. Peran dari beberapa tokoh dari Sumpah Pemuda itu, gitu. Itu pakai kira-kira apa namanya ya Pak? Langkah-langkah pembelajarannya tuh ngapain aja tuh Pak dari awal pas saat pembelajarannya? Ya, pada saat awal pembelajarannya tentu kita menjelaskan materinya, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman atau sejarah-sejarah dari Sumpah Pemuda itu, ya. Nah, di sini siswa akan mengambil peran sebagai tokoh-tokoh utama dalam Sumpah Pemuda, seperti Soekarno, Bung Hatta, dan yang lainnya. Nah, mereka akan bersimulasi ya, seperti tokoh yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Mereka akan bermain peran dan mereka akan terlibat dengan teman-temannya atau dengan kelompoknya ya. Dan dalam simulasi itu mereka tentunya akan membangun kesepakatan di mana dalam berkelompok harus mempersatukan atau bekerja sama dengan baik. Oke Pak, siap. Itu pakai media apa? Pakai media apa? Medianya handphone Pak. Pakai handphone ya. Oke. Karena direkam ya, jadi setiap kelompok merekam. Makanya merekam ya. Oke. Jadi
mereka mandiri ya Pak, jadi ya mereka ngerekam sendiri terus mereka mensimulasikan gitu ya biar bisa makan. Betul. Oke. Terus kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakan nih pembelajaran yang ini nih? Untuk pembelajarannya insya Allah besok Pak. Oke, besok siap. Di kelas 83. Oh. Siap. Besok di kelas 83 ya Pak. Iya. Oke. Terus oke, jadi besok ya Pak, saya akan datang ke kelas Bapak, mohon izin nih saya untuk melakukan observasi ya Pak, karena di program supervisi ini itu memang kita harus mengobservasi bareng-bareng ya Pak ya. Jadi nanti hasil observasinya itu nanti kita bicarakan lagi. Jadi ada kita setelah observasi kita ngobrol lagi. Jadi percakapan pasca observasi gitu ya Pak ya. Ya, baik. Oke, gitu aja sih Pak nih. Ada yang mau Bapak sampaikan lagi mungkin terkait dengan obrolan pra-supervisi ini? Oke, sebelumnya saya berterima kasih Pak Lutfi. Jadi dengan adanya pra-observasi ini, jadi saya dapat mempersiapkan pembelajaran. Ya, jadi akan menyiapkan pembelajaran yang besok akan saya tampilkan untuk kesiapan pembelajaran bermain peran. Dan dari percakapan ini, jadi saya akan mempersiapkan sebaik mungkin untuk dapat merubah pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang menarik. Oke, siapa ya di sama-sama. Oke, demikian tadi percakapan pra supervisi yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ayo silakan. Silakan yang semuanya ya. Gimana kabarnya? Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Karisma, Kak Keisha. Sama Rahel. 4. Oke, orang yang di sini tetap sehat ya. Jangan tetap bersyukur dan Allah yang memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Baik, anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta yang belakang proses untuk memimpin doa. Oke, bisa. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dari salam. Baik, setelah berdoa kita mendengarkan setiap kali kita melaksanakan sebelum belajar kita cerita dahulu ya. Sekarang Bapak tunjuk closis ya, Yasmin untuk diceritakan apa saja yang sudah dilakukan baik minggu kemarin atau hari kemarin ya. Silakan Yasmin. Silakan Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menjelaskan tentang hari Senin kita menjawabkan tentang materi nomor jauh nih. Kocak deh. Kita harusnya kan materi senam, tapi nggak tahu kenapa kita jadi ikut nomor jauh. Kita juga ada praktek senam. Apa sih? Pengambilan nilai senam untuk senam kreasi. Jadi kita bikin senam sendiri, kita baru ditampilkan ke bacaannya buat menilai. Ya, harusnya kita ada praktek senam itu, tapi kita cuma materi pas jelas ya lompat jauh. Lompat jauh itu juga ada karet, jadi kita harus melewati karet biar nggak kena. Dan ada beberapa teman-teman di sini yang nggak bisa juga. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian tanya tadi tentang olahraga ya.
Pertemuan kedua ini Bapak akan melanjutkan materi tentang Sumpah Pemuda. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda itu harus kita peringati? Ya, ada yang tahu di sini? Kenapa sih kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda? Coba kayak di Bapak yang tahu. Siapa yang tahu? 28 tanggal 20 hari Sumpah. Nah, terus kita kenapa harus memperingati Hari Sumpah Pemuda? Oke, untuk menghargai jasa para pahlawan. Coba, Nathan, kenapa kita harus memperingati Hari Sumpah Pemuda? Karena harus memperingati jasa pahlawan. Nah, kita mau ulang lagi nih. Tujuan pembelajarannya ya. Ada 4. Harus kamu pahami. Sini nanti kamu bisa menguraikan latar belakang tentang nasional dan Sumpah Pemuda. Kemudian mendeskripsikan pentingnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kamu nanti akan mempraktekkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Nilai-nilainya seperti apa? Nilai gotong royong, persatuan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, yang kedua mampu menunjukkan sikap yang aktif dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara kita dengan semangat Sumpah Pemuda. Dan nanti akan membentuk menjadi 4 kelompok. Menanggung jawabnya. Yang ketua kelompok akan berbagi tugas. Dia akan memenangkan ya tokoh dari para pemuda yang melaksanakan kongres ke-1, 2. Ya, tokoh di kongres ke-1 itu apa yang dibicarakan, apa yang dibahas, kemudian hasilnya apa. Ya, nanti Bapak akan supaya lebih mengapa lagi saya akan tayangan videonya agar dia lebih oke lagi ya. Dan nanti waktunya 20 menit ya untuk membuat penaikan. Literasi Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingnya persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diterapkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi awal bangkitan kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Dan Museum Sumpah Pemuda, apakah teman-teman sudah pernah mengunjunginya? Ya, ada yang bertanya? Silakan kamu simulasikan. Bapak kasih waktu 20 menit ya. 20 menit. Silakan sekelompok
Semangat untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan saya Ketua PPPI Himpunan Perangkat Pelajar Indonesia. Terima kasih yang telah hadir pada kongres kedua kali ini. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita adalah bangsa yang terjajah yang ingin merdeka. Kita harus segera melaksanakan kongres kedua kali ini. Para diri dari berbagai daerah harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Saya Muhammad Ketua PPI menyetujui hal ini. Saya perwakilan Budi Sulawesi menyetujui atas hal ini. Saya dari perwakilan Budi Sulawesi atas setuju dalam pengakuan ini. Anda perwakilan dari Betawi menyetujui atas hal ini. Saya dari perwakilan Baiklah, telah disepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Mudah mengundi negeri ini harus bersatu untuk tujuan bangsa Indonesia. Saya akhiri rapat kali ini. Indonesia merdeka. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskan pada kali ini, maka diwajibkan untuk setiap pemuda di Indonesia bersatu. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berani aktif ya di depan. Meskipun tadi masih ada beberapa yang sudah lupa teksnya ya, atau yang masih apa yang harus dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan, saya Ketua PPPI. Terima kasih yang telah hadir pada kongres kedua kali. Pada kongres pertama, kita masih memerlukan komitmen. Kita adalah bangsa yang terjaga pada merdeka dan kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari berbagai daerah harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan Indonesia. Kita dari waktu sudah bersatu.
Hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda dari Dong Jawa, Dong Ambon, Dong Sumatera, Dong Minahasa, Sekarang, Dong Batak, Dong Sulawesi, dan Dong Sulawesi. Telah diputuskan bahwa kami putra dan putri Indonesia mampu berlomba dalam tanah Indonesia. Kami putra dan putri mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi putusan hasil rapat kali ini maka diwajibkan untuk setia kepada Republik Indonesia. Sudah tampil tadi sudah berani, sudah bagus ya. Untuk depannya harus pede dan harus berani ya. Jangan ragu-ragu, tapi bisa ada yang ragu-ragu tapi nggak apa-apa, kemudian dan depannya nanti harus sudah berani. Nah, dari materi Sumpah Pemuda ini tadi yang diharapkan adalah dari bermain peran ini kalian itu jadi tahu ya. Dari bermain peran ini kalian harus dapat mengetahui bahwa pentingnya kita memahami Sumpah Pemuda. Apa yang sudah dilakukan oleh para pemuda zaman dulu ya, para pelajar dahulu, mereka itu berbeda daerah, berbeda bahasa Indonesia belum bisa ada satu. Jadi sejak pelajar, kalau sekarang ini siswa-siswi ya, atau mungkin kalau kita punya mahasiswa yang berasal dari setiap daerah yang ada di Indonesia, mereka belum bisa bahasa Indonesia, belum bisa bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa-bahasa yang mereka bawa ya. Dan bahkan dari setiap daerah itu mereka saling merasa bahwa daerahnya paling bagus, daerah Jawa Barat paling bagus, dan menurut belajar dari Jawa Barat, dari Ambon, ya, kemudian dari Minahasa, dari Cirebes. Jadi tidak ada merasa daerah itu paling bagus, paling baik. Maka di situ dari nilai-nilai luhur yang terlihat dari para pelajar atau para pemuda, mereka mencerminkan nilai-nilai persatuan, ya, tidak mencerminkan nilai-nilai yang merasa paling baik, dan itu juga tidak boleh. Jadi kita itu
Dan kelompok ini juga bisa dicontohkan ya. Mana kelompok yang sudah kerjanya sudah bagus, ya, sudah baik. Ada juga yang kelompok yang cuek, yang tidak mau bertanya dengan anggota lainnya. Ya, jadi dari sejarah Sumpah Pemuda ini, kalian harus tahu bahwa persatuan itu lebih penting, gotong royong itu juga lebih penting, dan menjalin persatuan, rasa kekeluargaan, dan juga harus diterapkan, harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, sebagai pelajar, ya sebagai para pemuda masa depan bangsa, kamu harus mengutamakan kepentingan bangsa terlebih dahulu. Baik, dari materi yang sudah tadi Bapak paparkan, kemudian dari teman-teman kalian yang sudah praktekkan, kira-kira apa sih manfaat bagi kalian? Bapak mau tanya ke Hapsi, kira-kira apa manfaat yang Hapsi dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sebelum kita menutup, masih ada waktu. Ya. Ini Pak, yang saya tahu ini berapa Pak? Saya tahu berapa Pak yang berdua sama Oke, terima kasih ya. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Baik dari Hapsi, ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan paparan yang betul? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita waktu sudah selesai. Ya, mari sama-sama kita berdoa untuk pembelajaran ini dan untuk akan dipimpin oleh Ataya. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur Hikmah. Jadi setelah kemarin sebelumnya kan kita udah supervisi apa ya? Udah supervisi, observasi, dan sebelumnya juga kita sudah melakukan pasca observasi gitu ya Pak ya, pasca supervisi. Jadi ini adalah tahapan yang berikutnya hari ini berdasarkan apa yang hasil supervisi kemarin. Nah, di sini kita coba ngobrolin gitu ya. Kita coba obrolin kira-kira apa aja sih hasil supervisi kemarin gitu. Secara umum saya mengikuti ya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Yadi itu secara umum sih sudah luar biasa Pak gitu ya. Materinya kemarin Sumpah Pemuda ya, anak-anak di situ dilibatkan, bahkan anak-anak simulasi ya kemarin ya Pak ya, simulasi ya, untuk sebagai para pemuda yang waktu itu supaya mereka ngerasain, oh jadi gini loh jadi pemuda gitu kali ya Pak ya. Oke, lanjut nih Pak. Sekarang kan kita bicara masalah setelah observasi kemarin. Nah, saya mau menyampaikan itu tadi tujuan percakapannya sudah, kita mau refleksi, mau evaluasi gitu ya terkait hasil pembelajaran yang kemarin. Yang berikutnya saya mau tanya nih, gimana sih perasaannya Pak Yadi ini habis melaksanakan pembelajaran yang kemarin sambil di supervisi atau sambil di observasi gitu. Perasaannya sih ya melihat pembelajaran siswa, mereka sepertinya baru merasakan untuk mempraktekkan simulasi ketika Sumpah Pemuda itu terjadi ya. Dan juga untuk di supervisi ya kita merasa bangga bisa dinilai kalau memang jawab, sehingga ada beberapa semangat yang luar biasa. Ada masukan, ada dari Pak Lupi, ide atau gagasan yang baik buat saya ke depan. Seandainya misalkan
seandainya kemarin kan pembelajaran biasa gitu ya, normal, tidak seandainya tidak dalam proses suatu observasi gitu ya, seandainya tidak ada saya gitu. Kira-kira perasaan Bapak gimana nih habis melaksanakan pembelajaran Sumpah Pemuda gitu anak-anak? Gimana perasaan Bapak? Anggap aja itu normal ya, situasi normal gitu. Dia melihat lingkungan belajar yang seperti itu yang dilakukan oleh peserta didik ketika mereka berkelompok, berdiskusi, kemudian mensimulasikan. Jadi kita merasa bahagia, merasa senang karena melihat mereka antusias dan aktif di kelas gitu ya. Jadi, senang banget. Oh ya, jadi ibaratnya kalau anak senang, kita pun senang gitu ya Pak ya. Bahagia kan anak aktif gitu. Oke, boleh Pak diceritakan kembali kemarin terkait area pengembangannya itu bagian apa sih gitu di area pengembangannya saat Bapak laksanakan? Area pengembangannya itu yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik, kemudian mengidentifikasi, mensimulasikan rapat Sumpah Pemuda ya, sehingga anak bisa berinteraksi dengan kelompoknya, berinteraksi kemudian mencari tahu apa yang harus dilakukan. Jadi anak aktif gitu ya, aktif sehingga mereka dapat mensimulasikan dengan benar. Meskipun ada beberapa kelompok yang mungkin dia tidak percaya diri untuk mensimulasikan. Artinya kan bukan cuma sekedar pengetahuan aja ya, di situ ada secara sosial mereka juga dikembangkan gitu ya Pak, gimana mereka berkelompok bekerjasama. Oke, boleh Pak diceritain lagi kira-kira langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembelajarannya itu kemarin ngapain aja? Langkah-langkah yang pertama, mereka menyimak video sejarah di mana Sumpah Pemuda itu seperti apa. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu alur pembelajarannya mengenai Sumpah Pemuda. Kemudian anak menyimak video sejarah Sumpah Pemuda di mana tempat terjadinya Kongres Sumpah Pemuda itu terjadi. Setelah mereka menyimak, kemudian mereka mengidentifikasi kenapa itu bisa terjadi, kenapa itu bisa dilakukan, tujuan apa. Kemudian mereka mengidentifikasi sendiri dengan menggunakan media, boleh melihat dari berbagai buku atau sumber yang ada di buku, ada di internet. Itu Pak. Oke. Setelah diidentifikasi, anak-anak kan nyari tentang Sumpah Pemuda dari berbagai sumber. Iya. Habis itu ngapain lagi? Di situ mereka simulasikan. Jadi peran, misalkan ada satu kelompok ada 6 orang ya. Sebenarnya masih kurang sih 6 orang. Iya. Harusnya lebih dari itu. Lebih. Ada yang memerankan sebagai si A, tokoh B, tokoh C. Tokoh A ini harus ngapain? Apa yang dia bicarakan? Tapi itu tokoh-tokoh utamanya mungkin ada ya. Utamanya ada. Kemudian kongres pertama, kongres kedua. Jadi mereka mencari tahu. Cari tahu, memerankan. Iya, memerankan sebelum dia memerankan dan membuat skenario-nya. Setelah itu selesai simulasi. Setelah selesai simulasi, kemudian kita didokumentasikan mana kelompok yang benar-benar konsentrasi atau serius ketika dia melakukan kongres. Kan anak-anak nggak tahu ya, kongres itu kadang ada yang bercanda, ada yang aktif, ada yang main HP. Itu salah satu penilaiannya. Kita lihat di mana mereka serius dalam simulasi. Oke, lalu ini untuk setelah selesai simulasi, untuk asesmennya bagaimana Pak? Untuk asesmennya kita berikan beberapa pertanyaan, mengulas kembali apa yang mereka pelajari. Oke, jadi itu tadi langkah-langkah pembelajarannya Pak sudah cukup, sudah sangat baik gitu dari mulai. Jadi di sini
anak-anak ditampilkan audio visualnya ada, kinestetiknya juga ada, simulasi gitu ya. Oke, tinggal memang kadang-kadang anak-anak ada yang ngobrol, ada yang gitu, yang mungkin. Oke, terus terkait dengan tujuan pembelajaran nih Pak, apakah menurut Bapak nih tujuannya sudah tercapai nih dari hasil pembelajaran kemarin? Tujuan pembelajarannya sih sebenarnya untuk secara kesimpulan sih sudah ya, tapi untuk keseriusan untuk mereka itu, kita lihat mereka itu ya mungkin kurang percaya diri, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu dia sih mereka udah melakukan simulasi, belajar mengidentifikasi, berkelompok dan aktif. Tapi ya itu kita kembali lagi, memang tujuan itu memang harus benar-benar dicapai ya. Tapi kita lihat ya proses pembelajarannya, mungkin anak-anak itu tadi ada yang kurang percaya diri, ada yang masih melihat teks gitu ya. Kita masih los aja gitu. Berarti kan sebenarnya masih ada kendala lah ya Pak ya. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Kendala anak-anak seperti itu gitu. Ya penyebabnya mungkin mereka secara diam-diam menggunakan handphone ya, jadi entah dia buka yang lain, karena kita menginformasi kan kalian cari atau identifikasi menggunakan internet, sehingga mereka berusaha untuk mengalihkan buka HP, bilangnya mau nyari internet gitu ya Pak. Buka TikTok. Iya. Jadi itu kendalanya ya Pak. Kira-kira gimana ya Pak biar kita upaya-upaya Bapak nanti untuk mengatasi kendala itu gitu, supaya di next mungkin pertemuan atau pembelajaran berikutnya anak-anak bisa lebih baik gitu, pembelajaran bisa lebih baik. Kira-kira gimana? Tadi upayanya yang pertama yaitu kita buat kesepakatan terlebih dahulu agar mereka tahu bahwa kesepakatan belajar itu memang penting ya, di mana kita harus menggunakan gadget dengan baik ya, meskipun dalam pengawasan tetap berlangsung, tapi ada saja peserta didik yang diam-diam dari buka yang lain. Jadi tetap kita adakan kesepakatan belajar terlebih dahulu dan kita melakukan pemantauan, melihat satu persatu apa yang mereka lakukan. Oke, jadi harapannya dengan dibuatnya kesepakatan itu maka pembelajarannya bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tercapai lah ya Pak. Ya. Itu kan kaitannya dengan tadi ada Bapak sudah sampaikan sendiri terkait solusinya, tadi ada kesepakatan. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak rencana untuk dari Bapak sendiri lah, mungkin ada cara lain gitu dari Bapak yang bisa nanti kira-kira kendala yang tadi dihadapi itu bisa diselesaikan. Misalnya tadi udah ada kesepakatan, ada nggak yang lain lagi rencana Bapak ini supaya bisa melakukan pembelajaran yang ibaratnya anak-anak tuh udah semuanya fokus gitu. Satu lagi mungkin kita tentukan dalam berkelompok itu misalkan cukup 2 anak saja yang menggunakan gadget. Ini 2 anak saja untuk mengurangi hal yang tidak diinginkan. Jadi ada sebenarnya ada aturannya, iya. Ada rule of the game-nya lah ini nggak sebelum mulai ini ada aturannya, ada kesepakatan, terus kita sepakati bersama gitu ya Pak ya. Oke, jadi aturannya itu gimana Pak? Apakah disampaikan secaranya gimana cara menyampaikan aturan biar anak-anak paham? Di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Di kesepakatan itu kita diberitahu. Jadi kita buatkan secara apa? Diberitahu secara langsung. Secara langsung. Saat awal pembelajaran. Oke. Kira-kira kesepakatan itu supaya mudah diingat gitu ya sama anak-anak, artinya begitu nanti masuk berarti kita nanti mau menyepakati sesuatu gitu. Iya. Biar anak di kelas tersebut gitu ya, kemudian itu wali kelasnya Bapak ya. Kira-kira gimana ya Pak biar kesepakatan itu
anak-anak jadi setiap hari tahu gitu di kelas itu berarti saya harus begini, itu gimana caranya? Ya kita kembali lagi atau kita mengumpulkan gadget yang mereka bawa dari kelompok misalkan 6 orang itu, sisanya nanti handphone itu disimpan di lemari handphone yang ada di kelas untuk mengurangi melihat atau menggunakan gadget yang tidak sesuai. Jadi, langsung di situ di awal pembelajaran itu. Oke. Terus cara teknis membuat kesepakatannya? Mereka menuliskan, menyampaikan apa yang gimana? Iya. menyampaikan kepada anak kalau supaya pembelajaran yang berlangsung dengan baik dan tidak menggunakan handphone yang tidak diinginkan. Kira-kira anak itu sepakat atau tidak gitu ya? Oke. Iya. Jadi pilih dari satu kelompok itu dua anak yang kira-kira HP-nya yang ingin digunakan, dan yang tidak digunakan nanti handphonenya tetap ditaruh. Itu harus disepakati. Ya, jadi disepakati. Itu agak sulit juga. Iya, karena kan artinya ya nggak mungkin lah semuanya setuju. Iya. Artinya, tapi mungkin kadang-kadang ada istilah sepakat untuk tidak sepakat ya, walaupun tidak sepakat karena kita tetap harus jalan gitu ya, harus tetap berlangsung. Nah berarti maksud Bapak kan berarti ada kesepakatan yang sama-sama diajukan, kita mendengar suara anak-anak maunya gimana, terus kita diskusi dulu, kita sepakati dulu, terus nanti ada tertulis di situ gitu ya, jadi di kelas nanti ada kesepakatannya Pak ya, gitu. Nah jadi setelah kira-kira kapan nih Bapak akan membuat sebuah kesepakatan kelas itu yang ada tertulisnya gitu di kelas, biar anak-anak kalau masuk tuh udah ada gitu loh. Jadi ketika kita masuk ke anak-anak dan di setiap pembelajarannya Pak Yadi udah tahu, oh berarti kalau pembelajarannya Pak Yadi kita sepakatnya begini gitu loh. Jadi kan karena ada tulisannya atau ada sesuatu yang bisa dilihat di kelas. Kira-kira kapan? Ya setiap pembelajaran berlangsung. Setiap pembelajaran berlangsung. Atau enggak karena saya wali kelasnya mungkin saya bisa terlebih dahulu menyampaikan informasi itu. Pada pembelajaran berikutnya mungkin? Iya. Ya. Bisa ya? Tidak selalu kesepakatannya tidak selalu sama juga ya Pak? Dengan metode pembelajarannya juga tidak selalu praktek dan melihat. Iya, jadi menyesuaikan juga ya kesepakatannya. Oke. Tapi kita tetap menyediakan ruang untuk penyimpanan gadget itu supaya aman. Oke, siap. Oke, itu tadi Bapak sudah sampaikan terkait pengalaman kita ya Pak ya. Pengalaman saya juga belajar banyak dari Bapak, dari hasil observasi ini. Sebenarnya kita sama-sama ya Pak, sama-sama belajar gitu ya. Saya belajar banyak dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Jadi kita seperti mitra ya Pak. Artinya di sini kadang-kadang untuk melakukan refleksi pun juga kita membutuhkan refleksi atau pendapat atau saran atau sesuatu pengalaman yang dirasakan oleh orang lain gitu ya Pak ya. Jadi di sini supervisi itu kita lakukan bersama-sama ya, tujuannya itu supaya kita sama-sama bisa belajar sebagai mitra, dan semoga kedepannya kita bisa bermitra lagi Pak gitu ya di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Pak cukup? Terima kasih atas supervisi ini yang sudah dilakukan. Jadi ada masukan dari saya juga, sehingga saya dapat jadi tahu dan kita saling bertukar pikiran, kemudian saling mengevaluasi. Depannya saya akan lakukan lebih baik lagi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Yadi. Untuk selanjutnya mungkin Bu. Ya, sudah cukup Pak Lutfi. Terima kasih sudah melakukan coaching kepada teman sejawatnya. Alhamdulillah secara umum Pak Lutfi sudah menggunakan teknik coaching, yaitu menggali dan seterusnya ya. Nah,
yang saya harapkan nanti ini bisa diterapkan di dalam aksi nyata sebenarnya gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini sebagai seorang CGP, kemudian nanti setelah jadi GP, kan kalau dari CGP nanti CGP gitu ya, nanti melupakan hal-hal yang sudah dilakukan. Jadi sebetulnya observasi kepada teman sejawat itu senantiasa dilakukan. Itu sebetulnya ada program lama ya, tapi karena selama ini kalau observasi kan itu yang melakukan adalah kepala sekolah, gitu kan ya. Nah sebetulnya kalau kita menyebutnya ini adalah coaching klinis. Jadi coaching klinis itu di mana antar teman sejawat. Jadi kalau sudah ada yang seperti itu, maka sekolah itu pasti akan bagus. Tapi kalau masih dari atasan hanya sampai ke bawah, itu seperti penilaian saja gitu. Nanti tidak ada tindak lanjutnya. Karena nanti dari ini Pak masih ada tindak lanjut, jadi Pak Lutfi nanti harus melihat lagi ke depannya. Oh Pak Yadi itu sudah melakukan ini belum? Nah tadi ketika ditanya misalnya Pak untuk pengembangan berikutnya seperti apa? Nah pengembangan berikutnya seperti apa? Ketika Pak Yadi udah, oh saya nanti berencana mau seperti ini, karena yang kemarin itu kok kita melakukan begini, tapi ternyata, nah ada semacam evaluasi itu kan, jadi besok saya akan melakukan seperti ini lagi. Maka Pak Lutfi masih melihat terus kesinambungannya sampai akhirnya terjadi proses pengembangan ini, baik itu pada murid maupun pada gurunya. Nah itu nanti bisa dilakukan timbal balik. Boleh kok Pak Yadi juga lihat dari Pak Lutfi, jadi saling berbagi ilmu dari situ. Nah kalau semua sekolah sudah menerapkan begitu, ya insya Allah pendidikan Indonesia maju gitu. Jadi kita tidak mengeluh sedikit, kok guru dibebani banyak hal. Sebetulnya ini justru gak dibebani, karena apa yang dibebani itu dengan kita berdiskusi dengan banyak teman, nah kita menyambung kepada komunitas praktisi gitu kan, kombel kalau di sini istilahnya. Kita menyambung ke komunitas praktisi. Jadi kalau di komunitas praktisi itu memang kita wajib berbagi ilmu kita kepada teman lain. Teman lain yang tidak bisa proaktif saja menanyakan supaya saling bisa, dan yang pintar bukan satu orang. Satu sekolah ini pintar semua. Kalau kitanya pintar semua, muridnya ketularan pintar. Karena murid yang pintar berasal dari guru yang pintar. Gitu, ya kan? Iya, betul. Nggak mungkin kalau misalnya muridnya pinter, gurunya biasa aja tuh nggak mungkin, karena dia bisa tergali semuanya ya berasal dari gurunya. Walaupun mungkin pengetahuan gurunya tidak sehebat anak-anak sekarang kan, karena ada internet, ada apa, mungkin pengetahuan, tapi untuk hal yang manajemen belajarnya, bagaimana dia bisa mengelola internet sebagai literasi digital secara bagus, itu ada di tangan guru. Maka di sini penting sekali. Sekali lagi terima kasih ya Pak Yadi sudah ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan pastinya bermanfaat ya untuk Pak Yadi, dan nanti Pak Yadi pun bisa menularkan ke yang lain. Syukur-syukur nanti Pak Yadi jadi guru penggerak. Amin. Itu saja sih kalau dari saya. Sekali lagi terima kasih ya. Oke, makasih Bu Hikmah, Pak Yadi. Terima kasih ya Pak Yadi ya. Sekian percakapan pasca observasi ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.